Shalom. Selamat pagi opa-opa, oma, ibu-ibu yang iya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap? Kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kepada teman-teman di sebelah kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo, boleh? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba kita lihat wajahnya. Apakah ada kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Coba kasih senyum kepada teman-teman sebelah kita. Kasih senyum. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Ada sukacita ya. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Oma-oma ada sukacita pagi hari ini? Ada? Mana sukacitanya? Kok nggak senyum Oma Suka? Kalau ada sukacita pasti senyum, wajahnya ceria ya. Iya kan Oma ya? Ada sukacita ya? Iya. Jangan-jangan tadi habis ngomelin cucu, jadi masih gimana gitu ya. Tapi ada sukacita ya Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Amin. Dia sungguh sangat baik buat kita semuanya. Oleh karena itu kita bersyukur pada pagi hari ini boleh datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas segala kebaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Atas segala permasalahan yang kami hadapi. Kami sungguh bersyukur boleh berada di sini. Bersembah sujud ke hadapan-Mu Tuhan, mengatakan bahwa Engkau sungguh maha baik. Untuk semua berkat yang Engkau sediakan Tuhan, tidak pernah kami berkekurangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sekaligus pujian kami, bahwa Engkau tetap satu-satunya Bapa kami yang teramat sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu selalu ada. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari-hari yang Engkau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya undang oma-oma semuanya memuji Tuhan. Bapak, Engkau sungguh baik. Oma-oma saja. Terima kasih Bapak. Bapak, ku berterima kasih. Bapak, ku berterima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. sekali lagi kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau teramat sangat baik buat kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besarlah setiamu kepada kami Tuhan. Besar setiamu, Sungguh besar setiamu. besar setiamu, Sungguhlah besar setiamu. besar setiamu Di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik Tuhan, selalu baik dalam hidupku. Kasih setiamu tak berkesudahan Tuhan. Syukur, syukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Terima
Kau sungguh baik. Engkau selalu baik Tuhan dalam hidupku. Terima kasih hari ini, berkat-Mu selalu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu hari lepas hari. Kami boleh ada di tengah-tengah bersama Engkau Tuhan di tengah-tengah hari ini. Itu karena kasih anugerah-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Kau senantiasa menyertai kami dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi berakhir hingga pagi hari ini. Kami Kau beri kesempatan berkumpul di sini bersama orang-orang yang kami sayangi. Berkat-berkat-Mu, kekuatan-Mu pagi hari ini kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam kondisi apapun Engkau tetap baik. Di dalam permasalahan apapun Engkau selalu baik Tuhan. Karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sesuai dengan rencana dan panggilan-Mu atas kami semuanya yang hadir di sini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin persekutuan pada pagi hari ini menjadi persekutuan yang bermakna, yang berarti buat hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami boleh bersyukur dan menyadari bahwa Engkau sungguh hadir di sini, bahwa Engkau sungguh baik, bahwa Engkau sungguh ada dan hidup di dalam hati kami. Bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar pujian dalam bibir kami, tetapi kami boleh benar-benar berelasi dekat dengan Engkau, satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, mari bimbinglah kami untuk memuji dan memuliakan Engkau seturut dengan kehendak-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepada satu-satunya Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari oma-oma, opa, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, karena itu yang akan menyembuhkan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Yang boleh, yang kuat untuk berdiri boleh berdiri. Yang gak kuat boleh tetap duduk ya. Yuk kita sama-sama katakan, hati yang gembira adalah obat ya. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita gak gembira malah jadi sakit ya. Ya. Kita goyang-goyangkan lutut dulu. Yuk sambil goyang-goyang lutut. Ikutin musik ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Coba oma-oma sambil goyang-goyang lututnya. Nyanyi hati yang gembira, ya lututnya gak sakit ya. Hati yang gembira adalah obat.
puji Tuhan. Seperti obat. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Yang sebelah kiri saya ya, sekali lagi, hati yang gembira. Amin. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Sekali lagi yuk, sama-sama semuanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Ada sukacita oma-oma? Hati yang gembira adalah obat ya. Boleh duduk dulu yang udah capek, istirahat sebentar. Ya. Kalau udah istirahat sebentar, semangat lagi ya. Iya, betul. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kita sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Karena sukacita dari Tuhan adalah abadi. Amin. Iya, karena Tuhan kita boleh bersukacita. Ya, kenapa? Tuhan kita sungguh maha baik. Tuhan Allah ada di tengah kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Allah ada di tengah kita? Percaya? Amin. Yuk kita bersama-sama lagi memuji Tuhan. Katakan Tuhan Allah ada di tengah kita ya. Yang kuat boleh berdiri, yang gak kuat tetap duduk. Kita mau bersukacita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita naikin lagi Tuhan Allah di tengah kita ya. Lebih semangat lagi. Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan miraikan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita lagi ya, besar. Amin. Puji Tuhan. Dia sungguh maha besar. Karenanya kita terus boleh kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya. Emang ada Allah yang seperti Tuhan kita? Ada nggak? Nggak ada ya. Yuk kita mau terus bersuka di dalam Tuhan. Allah mana sih seperti Allah kita? Nggak ada. Allah mana seperti Allahku? Ada nggak? Tidak ada.
seperti Tuhanku. Tidak ada yang perisai menara pembebasan. Bisa percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Sekali lagi yuk, katakan Allah mana. Allah seperti Allahku. Ada enggak ya? Tidak ada. Tuhan mana? Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada loh. Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Katakan Allah mana seperti Allah mana seperti Allahku. Ada? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya selamanya. Pujilah Dia. Pujilah namanya selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik. Amin. Apakah ada yang memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan? Oma, pasti ada satu. Oh iya, silakan Bu Susi. Si Bu Cynthia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama saya Susita Namas. Saya mau sharing ya mengenai anak saya yang laki ya. Anak saya 2, 1 perempuan, 1 laki. Dua-duanya udah berumah tangga. Jadi cucu saya ada 3. Jadi anak saya yang laki ini, yang nomor 2, tahun sekitar 2 tahun yang lalu, lagi COVID-nya itu, saking dia takut, terus dia kan ke dokter ya, dikasih minum obat. Rupanya dia memang alergi obat, dokternya nggak tahu, dokter kantor. Jadi banyak dikasih obat yang mengandung steroid ya. Terus mengakibatkan tiba-tiba matanya itu sebelah kiri, retinanya itu cuman kelihatan kalau lihat ke mana-mana gitu hanya bulat aja. Jadi boleh dibilang hampir buta ya. Nah, terus yang sebelah kanan juga begitu. Itu akibat dari sering lihat laptop. Jadi kayak bayang-bayang aja. Waduh, dia udah takut banget ya. Dia berobat ke eye center, udah kasih obat, kasih vitamin udah 2 kali dan nggak ada perubahan. Nah, waktu itu kan kita kan offline ya, online PD-nya. Nah, waktu itu kebetulan sekali hari ini ada Ibu Iren Purwito ya. Nah, terus saya minta didoain untuk anak saya secara online. Anak saya waktu itu kebetulan memang meskipun pandemi tetap kerja seperti biasa. Jadi saya bilang, kamu duduk ya, saya WhatsAppin. Kamu duduk di tempat, jangan kemana-mana, soalnya dia orangnya suka mondar-mandir gitu kan, nggak bisa diem. Jadi saya bilang, ini kebetulan ada pewarta namanya Ibu Iren berbaik hati untuk doain kamu ya. Terus mata kamu sebelah kiri kamu pegang, saya bilang. Terus puji Tuhan, berapa hari kemudian
matanya udah mulai membaik ya. Yang tadinya dia pakai kacamata minus sedikit sih, setengah. Terus lama-lama udah jelas meskipun dibantu dengan obat tetes mata. Jadi saya berterima kasih sekali dengan Ibu Iren Purwito yang kebetulan hari ini datang. Jadi anak saya udah percaya diri, bawa mobil juga udah biasa ngebut seperti biasa. Terus yang kanan juga udah mulai membaik. Jadi tetap minum obat kata dokter sama obat tetes mata seperti biasa. Gitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya juga mengalami hal yang sama. Mata saya buram, makanya sekarang saya pakai kacamata supaya saya bisa melihat oma-oma yang cantik-cantik ini loh. Kalau nggak pakai kacamata burem-buremnya kurang jelas gitu, kurang tajam ya. Ya, saya pernah juga naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum itu saya berhenti. Ternyata di sebelah kiri saya mobil itu ada motor. Jadi waktu saya turun, kebetulan karena mata saya buram, jadi saya nggak bisa melihat kalau ada motor dari belakang saya. Dan lengan saya kena ke stangnya dia. Tapi dia nggak jatuh, saya juga nggak jatuh. Seperti kena gitu aja sedikit. Waktu itu saya nggak merasakan apa-apa. Ternyata besok atau lusanya tuh sakit sampai hitam. Saya bilang kenapa ya ini kok sakit? Jadi baru terasanya sesudahnya, besoknya atau lusanya. Akhirnya saya gosok-gosok aja dan sembuh. Saya waktu itu terburu-buru karena ada urusan kantor ya, jadi saya juga nggak terlalu peduli. Nggak merasakan sakitnya itu. Dalam nama Yesus saya bilang ya, waktu saya kena itu dia kaget, saya juga kaget sama. Saya turun dari angkot itu, dia juga. Tapi kita sama-sama memaklumi ya, sama-sama. Saya cuma doa dalam nama Yesus saya untuk selalu dilindungi ya, dilindungi Tuhan. Ya, kalau kita selalu meminta perlindungan Tuhan, pasti nyata perlindungan itu ya. Dalam hal sekecil apapun. Ya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ketika kita mau mengutamakan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan, pasti Tuhan mendengar setiap seruan dan doa orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan ketika kami membuat kesalahan maupun pelanggaran, pada saat ini Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh tidak terlepas dari setiap dosa kami. Kiranya kami mohon pengampunan-Mu atas setiap kelalaian kami. Sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu saat ini. Sebab Engkaulah satu-satunya Bapa yang kami puji dan sembah. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami utamakan untuk selama-lamanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Sekali lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Marilah melalui pujian ini kita mau merenungkan apakah kita sudah mengutamakan Yesus di dalam hidup kita ataukah yang lain. Biarlah hanya Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk selalu mengutamakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Yesus, sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu,
Iya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, glory, haleluya. Iya, larana se, analayana se, banalarana ho. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Shampadalaya se, andarara yana se, pansyakatara, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang mampukan kami untuk mengasihi Engkau seperti yang Engkau kehendaki Bapa, bukan yang kami kehendaki. Sebab bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena iman kami, bukan karena hebat dan gagah kami bisa mengasihi Engkau. Tetapi hanya karena kasih karunia-Mu Bapa, Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu, makan setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk saat-saat yang indah yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Biarlah debu ini, kami yang adalah debu ini Tuhan, boleh menerima kasih yang abadi yang daripada Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Seringkali kami terjatuh dan terjatuh lagi. Biarlah Bapa, Kau sudah mengirimkan anak-Mu yang kekasih, Ibu Iren Purwito. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Dan firman-firman yang telah disediakan boleh ditaburkan di dalam hati kami Bapa. Dan firman itu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi boleh mengerjakan apa yang Engkau kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Silakan Ibu Iren. Shalom. Shalom Alahim. Shalom Alahim. Aduh seneng banget nih. Teman-teman, saya memperkenalkan diri ya.
Mungkin kalau kita ketemunya cuma di Zoom ya, Ibu Mariana, Ibu Lili ya. Kali ini kita offline langsung ya. Nama saya Airin Purwito, saya dari Paroki Santo Andreas. Kebetulan saya bersama Ibu Ing Lamo, Jimmy sama Eli punya mami ya. Dari Green Garden juga, Santo Andreas juga. Jadi seneng banget ternyata ada 2 orang dari Green Garden. Gini dong Ci Ing, ini yang dari Green Garden. Nah, ya. Tadi dikatakan yang diutamakan, ya. Dan lagu pujiannya yang terutama. Wih, luar biasa banget ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini umur saya sama kita. Saya hampir 70 tahun juga, ya. Jadi kita sama-sama lansia. Jadi kita mesti buka-bukaan, open aja, ya. Dan di sini saya juga melihat banyak ibu-ibu dokter ya yang luar biasa. Wih, seneng banget ya setiap datang di tensi. Itu luar biasa. Tadi saya juga ikut tensi. Tensi saya kira-kira berapa ya gitu. Ternyata kata ibu dokter bagus tensinya. Amin. Puji Tuhan. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mesti bersyukur, mesti berterima kasih sama Tuhan. Kalau saya cuman khotbah doang, kayaknya waktunya lama. Karena saya kalau khotbah lama ya, Ibu Mariana ya. Betul nggak? Tadi nggak satu kebetulan ada yang bersaksi, siapa ya? Susi ya? Iya. Ya, saksi ya. Tentang kesaksian itu harus. Makanya saya seneng ya ada di PD karena anak-anak Tuhan itu berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, amin, harus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti ini Ci Ing nih yang datang ke sini. Suaminya baru meninggal baru seminggu yang lalu. Benar ya Ci ya? Iya, baru seminggu yang lalu loh. Sekarang sudah ada di PD. Apa enggak luar biasa? Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Dan tadi saya tanya, Ci, yang kuat ya? Ya, lebih baik suami saya ada bersama Tuhan, gak menderita. Amin. Ya, puji Tuhan. Bagaimana dengan kita-kita nih? Saya cerita dari saya dulu aja. Saya ini kumpul, kita kan lansia ya, kumpul sama anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya, satu rumah jadi satu. Ya, jadi rame banget di rumah saya. Kalau tempat sepatu ya banyak banget sepatunya. Tempat sendalnya banyak banget. Apalagi kalau hari Natal, hari Paskah, itu yang namanya kado, paket, parcel. Ini punya siapa, ini punya siapa, bingung semua. Ya, karena ada anak, ada menantu. Ada anak, ada menantu. Belum ada saya, ada suami saya. Ya. Bagaimana sih kita nih sebagai lansia, sebagai orang tua? Ya. Yang bersama-sama keluarga. Bisa enggak kita di hari tua ini? Ayo, di hari tua ini kita harus ngapain sih sebenarnya? Ya Bu Lili? Ya. Sebetulnya Tuhan ingin ya. Hidup kita itu enggak hancur. Enggak binasa. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat apa? Supaya kita nih nggak pikun, bener nggak sih? Kita belajar minta sama Tuhan supaya nggak pikun, itu dulu. Itu yang penting kalau kita jadi lansia. Kalau pikun repot nggak? Repot ya kalau pikun ya. Wah, luar biasa kalau pikun jadi repot. Oke, teman-teman yang dikasih oleh saya seneng banget ketika diundang ke sini. Karena
Di Korintus, Korintus itu mengingatkan kepada kita. Ya. Sakit penyakit jauhkan daripada kita. Benar nggak sih? Pengen nggak kalau lansia-lansia seperti kita ini supaya nggak sakit? Pengen ya? Ya, kita harus interaksi karena kita sama-sama lansia. Oh iya. Pasti kita rindu. Satu, nggak pikun. Kedua, nggak jompo. Benar nggak sih? Nah itu, saya doanya kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, aku boleh jadi lansia, tapi jangan pikun, jangan jompo hidup kita. Terus bagaimana dengan keluarga kita? Sering kali ya, kita sudah tua ya, jangan sampai menjadi batu sandungan. Ini penting dalam hidup saudara dan saya. Jangan menjadi batu sandungan. Gimana dengan saya? Serumah, menantu 2, anak 2, cucu-cucu banyak. Belum pembantunya dia, belum susternya dia, banyak. Jangan menjadi batu sandungan. Gimana supaya kita lansia-lansia ini enggak jadi batu sandungan? Kalau bicara, kalau ngomong, mikir dulu. Jangan langsung bla 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 bla. Wih, ngomongnya gak enak lagi, keras, kasar lagi. Bener gak Bu Lili? Tapi kalau di sini gak ada ya Bu Lili ya. Di sini kan pede ya, pasti baik-baik semua ya. Wow, luar biasa. Jadi ini nek jadi lansia kayak saya ya, contohnya saya aja. Saya kalau mau ngomong sama menantu saya, sama anak saya kandung, itu saya pun mikir dulu, baru ngomong. Saya nggak mau jadi batu sandungan. Nanti orang pikirnya apa? Ih, mami itu jadi pewarta, jadi pengkhotbah, jadi pendoa, tapi ternyata wow karakternya nggak kayak Tuhan Yesus. Gitu. Betul nggak? Ini loh ibu-ibu di sini. Betul. Nah, apalagi kita yang ibu-ibu pede. Aduh, mami, papi ini suka ke pede. Mana? Karakternya nggak berubah. Menjadi batu sandungan lagi. Ya, mulai hari ini kita belajar kayak saya. Silent. Kalau mereka datang ke saya, baru saya ngerti ada masalah apa, ada persoalan apa. Selama mereka nggak datang ke saya hanya memberikan contoh teladan di dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Karena apa yang saya lakukan hidup saya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya mengasihi orang-orang yang saya layani pun, saya merasakan bahwa itu untuk Tuhan. Saya banyak melayani orang-orang yang selingkuh. Saya bersyukur banget ya, para lansia, pujiannya, jogetnya keren banget ya. Wah, mantap. Terima kasih. Ya para WL, para singer keren. Umurnya paling juga 55-60 ya. Wow. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, yuk kita belajar. Jangan sampai anak menantu cucu marah sama lansia. Malu banget loh kalau kita dimarahin sama lansia, sama anak cucu menantu. Saya nggak pernah. Ya, karena saya jaga banget. Ini kesaksian hidup saya. Banyak orang yang udah tua mikirnya gini, ya udah deh, gak usah mikir dulu deh, pokoknya asal cap, marah sama anak menantu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya pernah loh dimarahin menantu saya. Dan saya apa yang saya lakukan? Kira-kira apa? Bu Lili,
Ini kan ibu ketuanya nih, ketua PD-nya. Kalau kita dimarahin menantu, kira-kira kita diem atau makin marah? Saya juga saya juga tinggal sama anak mantu, cucu semua di rumah. Tapi puji Tuhan sih nggak pernah diomelin tuh, Bu. Amin, amin, puji Tuhan gak pernah diomelin. Ya, hebat, puji Tuhan. Ya, kalau saya pernah diomelin Bu Lili, ya pernah diomelin. Ya, tapi saya senang diomelin. Karena itulah hidup. Ya, kalau nggak diomelin kayaknya nggak disayang gitu. Tapi kalau diomelin itu tandanya disayang. Jadi jangan negatif. Ya, kalau oma-oma kayak saya ini ya, grandma, oma, kalau udah jam segini di dalam AC ngantuk semua. Bener nggak sih? Ketawa. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, saya diomelin menantu saya di kantor saya sendiri. Saya punya kantor sendiri, menantu saya ada di kantor saya, bukannya di kantornya dia. Tapi saya diomelin. Saya ngobrol sama pegawainya, saya diginiin. Saya diginiin. Mami, jangan ngobrol sama pegawai saya. Saya kaget. Teman-teman, saya kaget banget. Loh, pegawai ini kan pegawai saya gitu. Masa saya nggak boleh ngobrol sama pegawai saya? Apa yang terjadi? Saya dari berdiri, saya dibikin dia duduk. Gitu duduk. Mami nggak boleh ngomong sama pegawai saya. Semua harus lewat saya. Itu kantor saya loh. Teman-teman gimana coba rasanya? Nah ini lansia, ini baru lansia. Saya berdiri dari duduk, saya berdiri. Saya peluk dia. Maafin Mami ya, Mami tadi salah ya. Maafin Mami, Mami gak akan gitu lagi. Tahu gak teman-teman apa yang dia lakukan? Dia nangis. Kok Maminya gak marah-marah? Itu kantornya Maminya loh. Gitu, gak marah-marah. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini saya bawa tas, saya bawa apa, saya dirangkul, saya dipeluk, saya nggak boleh bawa tas, gitu. Tadi saya mau dianterin sama dia, saya bilang nggak usah, Mami mau berangkat sendiri aja, karena cuma di Kelapa Gading. Kalau di Hong Kong boleh dianterin. Dan sekali lagi, kalau kita jadi orang tua lansia, jangan teriak-teriak, jangan kenceng-kenceng, malu, betul enggak? Ya, suka kita merasa punya power, udah besarin mereka, udah iniin mereka, terus kita bisa teriak-teriak, marah-marah. Jangan, ya kita nggak ada damai sejahtera sukacita. Karena kami sekeluarga, menantu saya dua-duanya semua pembicara seperti saya. Dan anak-anak saya semua WL singer, main organ, ya itu di keluarga saya. Jadi mari teman-teman, firman Allah adalah Allah sendiri. Jadi kita harus taat dengan firman Tuhan. Siapa yang diutamakan? Ini ayatnya. Bu Lili bisa bacakan ayatnya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Ini teman-teman,
Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, ya, ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini satu bukti bahwa hidup kita ini oleh iman Tuhan Yesus Kristus. Ini yang utama. Ya, yang utama adalah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Baru kemudian kita sama keluarga kita. Jangan sampai orang nggak melihat karakter kita berubah. Kita harus berubah karakter kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya dulu bekerja ya 21 tahun, 27 tahun saya bekerja di satu perusahaan besar di dunia ini. Enggak cuma di Indonesia, di dunia ini mereka perusahaan besar sekali. Ya, pasti saya sombong. Pastinya. Ya. Tapi setelah tahu firman Allah, saya enggak mengandalkan diri saya sendiri. Saya mengandalkan Tuhan karena saya orang marketing. Ya. Egoisnya luar biasa. Saya supaya produk saya jadi hebat. Tapi kalau sekarang saya mau Tuhan Yesus yang nomor 1 di dalam hidup saya. Iman. Kenapa? Kemarin suami saya masuk ICU 1,5 bulan. Ya, dokter semua sampai Singapura sudah bilang angkat tangan. Udah terlambat. Karena paru-parunya udah putih semua. Ya, karena ada comorbid. Baru bulan April kemarin. Ya, 1,5 bulan di ICU. Gak punya asuransi. Saya hanya punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya ini, yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Betapa bijaksananya Tuhan. Bagaimana sayangnya Tuhan sama kita. Contoh-contoh. Ibu-ibu cantik ini ya. Ya. Saya melihat Gereja Katolik terlalu banyak orang yang selingkuh. Percaya nggak Bu Lili? Karena saya melayani langsung. Saya sedih banget. Dia, kalau dia tahu, dia itu sedang menganiaya Tuhan Yesus sebenarnya. Kalau yang tahu. Misalnya saya suami, Ibu Lili istri saya misalnya. Di dalamnya ada Roh Kudus enggak? Berarti Tuhan Yesus kan? Nah, kalau saya selingkuh, ya saya menganiaya Roh Kudus. Saya menganiaya Tuhan Yesus. Kok enggak sampai ke sana pemikirannya? Sama juga kalau kita berantem sama anak menantu kita, keras-kerasan kasar, gara-gara air kebanyakan keluarnya, gas mami kebanyakan keluarnya gasnya. Kita ditegur misalnya. Ujung-ujungnya kita nih mau kemana sih? Mau cari kerajaan surga kan? Kerajaan surga tuh tenang, teduh, pujian, penyembahan. Itu. Next nak. Ya, tenang, teduh. Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Betul? Orang itu kan hawa nafsu kalau selingkuh. Dia senang pakai kepentingannya sendiri. Begitu juga kalau kita marah-marah, kita punya persoalan. Mau kita menang sendiri. Kita nggak salah, aku kan udah tua. Semua harta ini kan aku yang punya. Waduh, keren banget. Tapi ternyata kita belajar untuk rendah hati. Ya, di masa tua ini kita harus tunjukkan karakter Tuhan Yesus. Ini loh, Filipi 2 yang mengingatkan kepada kita semua. Semua harus pakai kepentingan egois. Tapi yang nomor 1 adalah kepentingan Tuhan Yesus. Jadi saya nggak pernah berantem.
Saya ditegur menantu boleh, tapi saya nggak pernah negur mereka. Saya kalau negur pakai firman. Firman Tuhan itu mengatakan demikian loh nak. Itu aja. Dan semua sudah jadi pewarta anak-anak saya. Ngapain? Saya nggak takut anak-anak saya selingkuh. Karena mereka takut Tuhan. Nah, bagian kita lansia membawa anak cucu menantu takut Tuhan. Lah apalagi ini ada di PD, semua tahu firman. Firman adalah Allah. Artinya apa? Kalau kita baca firman Allah, kita pergi ke PD, kita sedang berdialog sama Tuhan Yesus enggak? Ya itu yang utama. Berdialog, setelah berdialog, taati, lakukan. Enggak cuman kita baca, kalau udah lupa. Itu yang enggak boleh. Kita baca, tapi kita harus lakukan. Itu yang terpenting. Next. Saya sebenarnya bawa alat, tapi saya mau fokus ke ibu-ibu. Ya, ke teman-teman saya supaya nggak ngantuk. Karena biasanya saya jam segini kalau di AC suka ngantuk nih. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul Pak? Wah, ini ada bapak-bapak juga loh, keren. Wih. Ya, jadi yang kita kerjakan, yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan. Bisa enggak kita sekarang? Enggak usah ngomel lagi, ya enggak usah berantem lagi, enggak usah kasar-kasar mulutnya. Banyak orang yang ngomong gini nih, Rin, gua ini cuman mulutnya doang yang jelek, tapi hati gua mah baik. Bohong banget begitu. Saya bilang bohong itu. Ya. Kalau hatinya dia baik, keluarnya mulutnya indah, manis, penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Ya, apalagi saya senang tuh ada Eli di sini, anak muda. Ih, nemenin mama mertuanya. Ih, keren banget Mas. Bagus banget tuh. Itu upahnya besar di surga. Salah, saya bilang. Dia akan dapat upah juga di bumi ini. Amin. Jangan tertipu dengan baca firman cuma sekilas. Oh, upahnya di surga. Enggak. Di bumi pun Eli akan mendapatkan upah. Sebenarnya begitu juga dengan teman-teman dan saya. Kalau kita mentaati firman Tuhan, ada upah di dalamnya. Sebenarnya hari ini saya membawa anak rohani saya yang dia pergi ke dukun. Karena tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Banyak orang Katolik ini ya kesannya ke gereja ya, tapi ternyata ketika punya masalah besar carinya dukun. Dan dia ditipu dukun secara luar biasa. Dibohongin. Bilang bisa menolong, ternyata semakin bablas, semakin ambles. Jadi teman-teman ya, saya kalau mewarta mesti memberanikan diri memperkatakan jangan pernah ke orang. Kata mereka gini, mami mereka suka panggil saya mami. Mami saya pergi ke orang pinter. Saya bilang itu bukan orang pinter, orang bodoh. Orang yang pinter itu kalau datang kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman, ingatkan anak cucu menantu, jangan pergi ke orang-orang perdukunan, orang taipak dan segala macam. Saya melayani satu orang Bangka, ya udah tua juga kayak kita, dia ke taipak, tapi dia hancur, tapi duitnya masih banyak. Akhirnya saya layani, saya memberanikan diri. Sorry. Taipak nggak punya kuasa, yang punya kuasa hanya Tuhan Yesus. Terserah Anda mau ikut Taipak mau Tuhan Yesus. Teman-teman tahu akhirnya dia ikut Tuhan Yesus. Ya, sekarang sedang katekumen. Dan beberapa orang Muslim, ya, saya nggak pernah minta dia datang ke saya. Dia ikutin PA saya, pendalaman Alkitab, dan dia akhirnya nongol
saya Muslim, saya mau ikut Katolik, gimana caranya? Amin. Ya itu, karena kita memberikan contoh-contoh, kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Tadi si Susi sudah bersaksi bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan, memulihkan. Next, nak. Ya, jadi mulai hari ini Kolose 3 ayat 23 harus ada di sini. Apa yang aku lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya ini udah diundang ke Amerika berkali-kali. Saya ini enggak mau. Karena apa? Bu Airin kami ngundang ke Amerika. Nanti kita keliling ke Las Vegas, ke Philadelphia, ke San Francisco. Semua kami biayai. Enak ya? Dibiayai ke Amerika gitu. Terus saya tanya, berapa lama ya di Amerika? 1,5 bulan, Bu. Saya terus mundur. Lama banget. Gak mau rugi yang biayai. Ya, gak mau rugi yang biayai. Karena kita mau diajak keliling untuk menyelamatkan banyak jiwa. Setuju banget. Saya bilang, tapi suami saya kan sedang recovery. Jadi saya belum berani janji. Ya, yang mau ngajak saya pergi-pergi banyak. Yang mau biayai banyak. Cuman sayangnya senang di Jakarta bersama suami dan anak-anak. Karena di Jakarta saya juga gak berhenti. Kadang saya melayani 24 jam. Gimana gak 24 jam? Saya kenal orang Amerika. Di sini pagi, di sini malam, di sana pagi. Betul? Jadi 24 hour kadang kita melayani Tuhan. Ya, next. Roma 14 ayat 8. Wih. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini yang kita utamakan. Makanya tadi saya senang ya ketemu Cik Ing Lamu, orang Green Garden ada di Kelapa Gading. Kayaknya dia nginep di menantunya dia. Ya Cik Ing ya? Iya. Makanya dia begitu suaminya meninggal seminggu yang lalu, ya dia tahu bahwa semua itu milik Tuhan. Satu hari semua kita juga balik ke Tuhan, bukan? Yes. Kembali kepada Tuhan. Dan begitu luar biasanya saya melihat kekuatan yang ada di Cik Ing. Ya, saya panggilnya Cik Ing karena dia ini dulu ketua wanita Katolik udah berapa tahun, luar biasa, rumahnya dipakai buat Tuhan secara luar biasa. Ya, jadi saya bangga punya panutan yang sampai hari ini itu panutan buat saya. Amin. Ya, dia berani mengorbankan rumahnya untuk kita acak-acak lah, gitu ya. Ya, sekali lagi ini Roma 14 ayat 8. Ini penting untuk kita ingat. Itu yang utama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ini sebetulnya selain pembicara, saya juga pendoa. Dan yang datang ke rumah saya maupun saya mendatangi mereka itu 24 hour. Rumah saya ada kapel dan saya melayani mereka di kapel saya. Pertanyaannya, khotbah ini kan sudah banyak tahu tentang yang diutamakan adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah keluarga dan kita tidak menjadi batu sandungan selama kita ini jadi lansia. Kenapa? Satu hari kita ini mau dipanggil Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dan hati kita. Ya, supaya anak-anak kita enggak kepahitan, enggak sakit hati, enggak marah, tapi kita dikasihi. Lihat tuh Cik Ing, dikasih menantunya sampai luar biasa tuh. Anaknya bawa dia dulu ke sini, dia pergi kerja, nanti aku jemput lagi. Apa enggak luar biasa? Jangan bawel-bawel banget, cerewet-cerewet banget, jangan. Ya, nanti saya rindu ingin mendoakan teman-teman kalau mau didoakan. Yang mau didoakan tetap duduk aja, stay di situ, cuman angkat tangan gini aja, saya akan doakan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Kenapa? Saya bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena suami saya 1,5 bulan di ICU itu sudah kritis. Dokter semua angkat tangan semua. Udah terlambat. Udah masuk gamaras, sudah masuk segala macam ya. Udah miliar lah, gak ada asuransi. Saya bilang saya percaya Tuhan. Suami saya adalah milikmu. Ini ayatnya tadi kan. Siapa kita? Jadi suami saya tuh milik Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Mau mati kayak mau hidup terserah engkau Tuhan. Bagian saya apa? Dia kritis, dokter panggil saya, Bu, Bapak kritis. Saya di depan ICU, saya enggak nangis. Apa yang saya lakukan? Bersyukur. Dokter-dokter, para suster, nurse yang cowok, semua ngeliatin saya bodo amat. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah. Saya pakai gaya. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Saya jujur, saya nyanyi lagi. Bersyukur. Itu saya katakan sama Tuhan. Tiba-tiba suami saya bangkit lagi. Nanti drop lagi. Kritis Bu. Masuk saya ke ICU. Kan kita gak boleh nungguin di ICU. Karena saya disecik. Luar biasa. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, bagian kita itu tadi. Mati dan hidup adalah milik Tuhan. Pertanyaannya sebelum saya teruskan. Ya, ada gak yang mau saya doakan? Nih, angkat tangan banyak teman-teman lihat ya, tim doa atau tim PD, lihat supaya saya bisa mendoakan satu persatu. Gak usah berjalan ke sini. Ya, saya yang datang ke sana. Ke teman-teman. Yuk, next. Saya kasih satu lagi ya, takutnya waktunya gak banyak kan? Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini yang terjadi. Ya, banyak orang-orang tua yang mementingkan diri sendiri, merasa mengasihi diri berlebihan. Ya, kita harus tunjukkan bersama Yesus ada kekuatan. Ya, bersama Tuhan Yesus. Yang utama adalah Tuhan Yesus kita. Taat, setia, jangan mementingkan diri sendiri, itu egois, apalagi iri hati. Aduh, iri hati sama menantu lagi. Aduh, banyak sekali orang yang iri hati sama menantunya. Aduh, kacau banget ya. Jangan seperti itu. Kita harus rindu supaya anak dan menantu cucu kita bahagia, sukacita. Itu yang harus kita utamakan. Ya. Supaya kita mati nanti juga kita tenang. Betul enggak? Kalau kita dipanggil Tuhan kita tenang. Perbuatan jahat itu apa? Ayo. Ngerasanin aja berbuat jahat loh, ngomongin. Ya, jangan kita ngomongin orang, ngomongin menantu sendiri, anak sendiri. Yuk, next. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib sama seperti Kristus. Itu yang diutamakan. Wajib. Setuju enggak Bu Lili? Setuju. Kita sama-sama memanggul salib Yesus. Yes. Sama seperti. Kalau sama seperti itu mirip banget enggak sih? Mirip banget. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ayat terakhir saya aja. Ya, kita harus serupa, segambar, mirip banget kayak Tuhan. Kira-kira ini Tuhan yang ngomong atau Ibu Airin Purwito yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Jangan bilang, oh itu kata Bu Airin Purwito. Salah, Bu Airin Purwito nggak pernah bisa buat firman. Ya, yang membuat firman itu Bapa di surga. Allah Tritunggal Maha Kudus.
Teman-teman tahu nggak, ketika suami saya di ICU, saya lagi ada di Yerusalem bawa rombongan 40 orang. Gimana coba? Ya, jadi saya hanya telepon-teleponan aja. Ketika anak saya bilang, Mami, Papi harus dikasih Gamaras, harga Gamaras 250 juta. Saya lagi di Yerusalem. Saya nggak nangis. Ya udah, kalau memang dokter bilang itu terbaik, kasih aja. Nggak ada asuransi, tapi kita percaya. Itu tadi iman. Sekali lagi teman-teman dikasih Tuhan, yuk serupa dan segambar seperti Tuhan. Susah Mami? Oh ya susah, memang tidak mudah. Tapi kita harus apa? Ini satu ya yang saya kasih tahu. Hidup hari-hari harus penuh dengan peperangan. Perjuangan, peperangan. Kenapa? Misalnya lagi marah. Lagi mau marah nih, kita rem. Ini kan perjuangan. Peperangan kita, jangan sampai aku marah. Jangan sampai aku iri hati. Jangan sampai aku sakit hati. Peperangan enggak? Peperangan. Jadi jangan menjadi tabu kata-kata peperangan. Mesti kita berperang untuk menang. Sama juga istri-istri yang suaminya selingkuh datang ke saya harus menang. Peperangan. Bagaimana peperangan Mami? Misalnya kan kamu kesel dong ngelihat suami kamu di mall sama ceweknya gitu kan. Nah, kamu marah atau kamu berdoa? Itu. Akhirnya dia bilang, aku berdoa. Percuma kalau kamu marah, emang terus suami kamu selesai sama perempuan itu? Enggak juga. Iya Mami, gitu ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman, cukup ya pewartaan saya. Mari kita sama-sama menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Supaya kita mendapatkan nilai yang luar biasa. Oke, kalau saya bisa tahu masalahnya, saya lebih senang. Jadi doa ini pasti persis gitu ya. Gak apa-apa nanti bisiin ke saya mau didoakan ini. Oke? Ya. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan firman-firman kehidupan buat kita semuanya. Amin. Kita sekarang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk sukacita. Sukacita di dalam pelayanan, terutama di dalam persekutuan doa lansia ini. Mari kita bawa persembahan ke altar yang suci dengan hati yang penuh sukacita. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana. Lenyaplah kesan hampa gulana. Semarak kini medan berbakti. Kini medan berbakti. Berhiaskan niat warna-warni. Berhiaskan niat warna-warni. Bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
berdoa kita semuanya. Semoga Allah Bapa Berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah bunga hati, hati indah berseri. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan. Semoga Allah Bapa berkenan Mengambil bunga hatimu. mengambil bunga hatimu. Semoga Allah Bapa berkenan. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hati kita semuanya. Amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam sesi pendoa ya, berdoa bersama ya. Pengumuman dulu. Oh boleh. Silakan ke bagian yang memberikan pengumuman dulu. Silakan Bu Erlin ya. Shalom semuanya. Selamat siang Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih Bu Iren. Terima kasih kami ucapkan kepada Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang hadir pada pagi sampai siang hari ini. Kepada Ibu Iren atas pewartaan firman-Nya yang sudah menguatkan kita semua. Kepada Bapak Ibu Susi dan Ibu Cynthia atas kesaksiannya juga. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia, kepada pemain keyboard oleh Ibu Lili Toton, kepada petugas, kepada Bu Desi dan Alvin, pada penerima tamu dan semua yang bertugas pada hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. Ada beberapa pengumuman. PD PKK Lansia bulan depan, tanggal 13 Oktober nanti, diolah di lantai 4 ini. Ada persekutuan doa, seperti ini juga bersama Romo Wilfried. Dengan tema God Please. PD PKK pagi Selasa tanggal 12 September 2023 di lantai 2 pukul 10 pagi di Gereja Lama Kim Taigon bersama Bapak Stanislaus Adrian dengan tema memahami bahwa iblis sang pendakwa dan Roh Kudus sang penegur. PD PKK malam Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 di Gereja Lama juga di Kim Taigon bersama Bu Lani Pola dengan tema ketakutan adalah musuh kita. Untuk yang ingin didoakan, kami siap membantu dari mulai jam 6 sampai jam 24 malam. Mungkin ada opa, oma, atau bapak ibu yang baru pertama kali hadir, bisa memperkenalkan diri. Tidak ada ya. Dan bagi yang berulang tahun ya mungkin ya, dari bulan lalu Agustus sampai September ini mungkin akan didoakan oleh Ibu Iren. Oh Pak Toton, Bu Susi, ayo silakan maju yuk, didoakan oleh Ibu Iren. Mari teman-teman ya kita doakan yang berulang tahun ya. Mari kita tumpang tangan ya. Bapak yang penuh kasih, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan, karena ini anak-anak-Mu yang berulang tahun.
Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Dan teristimewa Tuhan, kami percaya mereka bukan ekor tapi mereka kepala. Mereka bukan turun tetapi naik. Maka masa depannya akan selalu berhasil beruntung bersama anak cucu menantunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan semakin lansia ini kami akan serupa dan segambar seperti Engkau. Agar hidup kami penuh dengan sukacita, berbahagia bersama seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang berulang tahun ini sungguh Tuhan, Engkau akan memberkati kesehatannya, Engkau akan memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Wih, dapat kado loh, dapat kado loh. Terima kasih Susi. Selamat Ibu. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa bulan depan di PD Lansia ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Ibu Erlin untuk pengumumannya. Mari oma-oma, opa-opa, dan ibu-ibu sekalian, kita siapkan hati untuk sama-sama masuk ke dalam doa. Biarlah hanya kekuatan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang kita semuanya, sebab ajaiblah kuasanya di dalam hidup kita yang selalu berbuat sesuatu yang bagi manusia adalah mustahil, tetapi bagi Dia tidak mustahil. Amin. Mari, di dalam Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, kekuatan dalam hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidup kami dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu setia dan menopang kita.
Mari kita berseru dan berharap kepada-Nya. Oh, berharap dalam Yesus. Katakan, ajaiblah Engkau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah selama-lamanya Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya harapan dan andalan hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah yang kami puji dan kami sembah. Ialarana se konala ialarana ho pa Shampatala ialarana kashkitiri di konala yana se wanala yana se konara mana yana konarari alarana se panala yana ho shampara kiarana pashalarana se. Hanya Engkaulah Allah, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber perlindungan. Haleluya, haleluya. Keshamparana kiarana se, patalarana kiarana ho. Tuharaya Pasyantalara da parada Punayalara nase Oh Pasya keparada yara da da Shambalara nakasikidere Panalayana ho Ashiana se Kanalarayana ho Pansialarana se Oh Yalarana se Panalayana ho. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Yesus. Hai jiwaku pujilah Dia, hai batinku pujilah Dia, sebab hanya Engkaulah, hanya Tuhanlah yang memelihara jiwamu. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan.
pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah nama, pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan, sumber kehidupan, sumber kehidupan, sumber kehidupan, sumber kehidupan. Yaranase, oh, yaranase, yaranase, pandalarana, yaranase, kundalarana, oh, yaranase, yaranase, bandarana kajianase, kundalarana, anayanase, yaranase, alalayana. Yaranase, karena yaranase, karena kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau ya Allah, Allah Roh Kudus, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Inilah Tuhan ucapan terima Bapa, kasih kami terima kepadamu kasih. Bapa. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang turut bekerja, Engkau yang turut bekerja. Kami mau melepaskan Tuhan segala kutuk, segala selubung-selubung yang hidup di dalam tubuh kami, keluarga kami. Karena itu Tuhan, segala kutuk-kutuk kami cabut dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak, Engkau tidak berkuasa lagi atas kami, keluarga kami. Engkau tidak berhak, Engkau tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, segala penghalang, segala sakit penyakit, segala kesepian, semuanya kami cabut dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak, Engkau tidak berkuasa lagi. Di dalam nama Yesus, air hidup tercurah Tuhan. Air hidup tercurah bagi kami semua Tuhan.
Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pasangan hidup Tuhan, Kau berkati, kirim Tuhan pasangan hidup mereka. Dan teristimewa Tuhan, buah kandungan, buah rahim yang belum terisi, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan buah kandung, buah rahim daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Berikan Tuhan yang terbaik bagi buah kandungannya, buah rahimnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami sebagai orang tua, kami harus jaga mulut, silent. Kami percaya Tuhan, ketika kami jamu Tuhan, hidup kami akan lebih indah, akan lebih manis Tuhan, sampai akhir umur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan doa daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau yang akan menjaga kehidupan keluarga mereka, Kau akan menjaga kesehatan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita akan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus doa ini kami closing, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan kepada-Mu, karena penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali Jumat yang akan datang, di bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.